Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala nuwasil darsana fi syarh usul fi tafsir li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadha al-liqa insyaallah ta'ala sanuwasil ma bada'na fi al-kalam an kitabatil Qur'an wa jam'ihi. Kitabatul Quran wa jam'uhu wa hadha huwa al-mabhas al-khamis min mabahith al-Quran al-Karim. Ana qulna hana hadzal kitab yanqasimu ila qismain, qismun yatakallam 'anil Quran al-Karim wa qismun yatakallam 'anit tafsir. Wal an nahnu mazilna fi al-Quran al-Karim. Wa hadha al-qismu qabla al-akhir, qabla an nadkhul fi at-tafsir. Wa huwa al-kalam an kitabatul Quran. Kaifa kutibal Quran wa kaifa jumi'a fi ahdin Nabi wa fi ahdi Abi Bakrin wa fi ahdi Utsman. Taib sanaqra insyaallah taala ada al-an. Taib qala huna kitabatul Qur'ani wa jam'uhu. Li kitabatil Qur'ani wa jam'ihi salasu marahil. Al-Qur'an dikumpulkan atau ditulis itu melalui 3 tahapan, 3 zaman, 3 masa. Al-marhalatul ula, marhalah yang pertama fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Nabi. Jadi Al-Qur'an itu mulai dikumpulkan, mulai ditulis dari di zamannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah 'ala al-hifdhi akthar min al-i'timadi 'ala al-kitabah. Jadi patokannya, i'timadnya, sandarannya di zaman ini adalah kepada hafalan. Itu lebih dominan daripada kepada tulisan. Kenapa? Liquwwatiz dzakirah. Ya, liquwwatiz dzakirah, karena kuatnya akal, ingatan. Dzakirah artinya ingatan. Jadi ingatan para sahabat di situ masih kuat. Karena apa? Karena Al-Qur'an baru turun, masih segar lah istilahnya, ya. Al-Qur'an di situ baru turun, kemudian Nabi juga di situ masih hidup. Jadi nggak mungkin Al-Qur'an itu bisa hilang. Ya, karena Nabi sendiri dijamin oleh Allah apa? Sanuqri'uka fala tansa. Ya, engkau nggak akan lupa apa yang kami bacakan. Itu jaminan dari Allah bahwasanya Nabi nggak akan lupa satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Quran. Baik. Wasur'atil hifzi, dan cepat hafalannya. Ya, hafalnya para sahabat. Ya, hafalan para sahabat sangat cepat. Waqillatil katibin wa wasail kitabah. Juga karena sedikitnya orang yang bisa tulis menulis di zaman itu. Dan sarana untuk menulis juga sedikit. Ya, tidak ada kertas di zaman itu. Walidzalika lam yujma' fi mushafin. Makanya Al-Quran di zaman itu nggak dikumpulkan di satu mushaf. Para ulama menyebutkan beberapa alasan. Ya. Alasan yang pertama adalah karena Nabi masih hidup dan Nabi itu terjaga dari sifat lupa. Terjaga dari sifat lupa dari hafalan Al-Quran maksudnya. Kemudian, kenapa Al-Quran tidak dikumpulkan di satu mushaf di zaman itu? Karena itu tadi, sarana menulis itu jumlahnya sedikit. Kemudian yang ketiga, karena Al-Quran masih terus turun. Jadi kalau seandainya setiap apa yang turun itu ditulis, maka akan menyulitkan ketika nanti terjadi namanya nasakh. Dari ayat yang sudah ditulis nanti sudah dimansuh, tapi ditulis bagaimana nanti? Sudah tertulis ini, tiba-tiba beberapa hari kemudian turun ayat yang lain yang memansuhkan, yang menasih ayat tadi, maka tentu akan jadi ikhtilaf di situ. Terjadi ikhtilaf nanti. Baik. Jadi para sahabat di zaman Nabi itu tidak butuh kepada mushaf, tidak butuh mereka. Karena mushafnya sendiri adalah Nabi kita SAW. Ya, karena khuluquhul Quran katanya. Ya. Balkana man sami'a ayatan hafidhaha. Para sahabat di zaman itu dengar satu ayat langsung hafal mereka. Itu bukan sesuatu yang mengherankan, mereka terkenal dengan kuatnya hafalan. Kuat hafalan mereka. Au katabaha fi ma tayassara lahu min usbin nakhl. Atau mereka kadang ada juga yang menulis di usbin nakhl. Ini bagi sebagian sahabat yang bisa tulis menulis, mereka menulis di usbin nakhl, di pelepah kurma. Ya, mereka tidak punya alat untuk menulis, mereka nulisnya di pelepah kurma. Ini bagi sahabat yang mampu menulis, karena mayoritas sahabat waktu itu adalah apa? Ummi, ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin jama' dari ummi, ya. Diutus seorang rasul yang ummi di kalangan masyarakat yang ummi. Ya. Di para sahabat mayoritas ummi. Di pelepah kurma yang dikeringkan. Riqa'il julud. Riqa'il julud itu qit'atin minal julud. Riqa' mana qit'ah. Riq'ah itu ini potongan kulit, ya, kulit hewan itu, kulit kambing, kulit unta. Walikha fil hijarah, dan
batu-batu yang tipis. Ya. Kalau antum batu-batu yang besar itu kalau dipukul kan ada pecahan-pecahan itu yang agak tipis-tipis itu. Nah, di situ kadang ditulis. Nah, wa kisaril aktaf, ya, juga ditulis di kisar al-aktaf. Al-aktaf itu tulang unta atau tulang kambing yang lebar. Aktaf itu dari kata katif. Katif itu ketiak. Nah, antum bayangkan ada tangan sama kakinya kambing bagian depannya itu ya, di yang nyambung sama badannya itu adalah tulang paling lebarnya bagian sini ya. Kalau di kita kayak lengan itulah. Ini bagian paling lebar tulangnya. Nah, itu setelah dagingnya dibuang sebagainya kan tersisa tulang yang lebar. Itu di situ ditulis. Dan tulisan mushaf di zaman itu tidak tartibus suwar tidak, tapi tartibul ayat deh. Tartibul ayat. Jadi dalam satu potongan tulang itu bisa hanya 3 atau 4 ayat doang. Di pelepah kurma ada lanjutannya lagi dan seterusnya. Jadi acak gitu. Taib. Wa kanal qurra adadan kabiran. Ini penghafal Al-Qur'an di zaman itu banyak sekali. Taib. Wa fi sahihil Bukhari, Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa 70 rajulan yuqalu lahum al-qurra. Nabi mengutus 70 orang, para sahabat 70. Ya. Semuanya qurra, menghafal Al-Qur'an. Farada lahum hayyan min Bani Salim ra'al wa Dhakwan inda bi'ri Ma'unah faqataluhum. Ya. Kemudian 70 para qurra ini Nabi utus untuk suatu kampung ya untuk mengajarkan Al-Qur'an begitu. Tetapi ada orang namanya Hayyan dari Bani Salim. Dia ngasih tahu ke musuh bahwasanya ada 70 orang dari para sahabat yang nggak bawa senjata dia, ya, bunuh dia gitu. Ya. Ra'al wa Dhakwan, ya, dari Bani Ra'al wa Dhakwan. Inda bi'r Ma'unah, maka dibunuhlah 70 orang itu di bi'r Ma'unah, ini di pinggir sumur Ma'unah. Wah, di situ waktu itu Nabi marah sekali karena 70 qurra'nya dibunuh. Akhirnya di situ muncul perang di situ. Wa fi sahabati ghairuhum katsirun al-khulafa'il arba'ah, ya. Juga pada para qurra lain dari kalangan para sahabat, misalkan khalifah yang 4 mereka qurra semua. Abdullah bin Mas'ud, ya, wa Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Darda. Ini ada di antara para qurra nanti. Kemudian nanti yang menjadi kutabul wahyi, ya, kutabul wahyi itu artinya para penulis wahyu. Para penulis wahyu itu ya, kepalanya adalah Zaid bin Sabit. Nah, dia kepalanya, ya, yang ditugaskan oleh Nabi, juga ditugaskan oleh Abu Bakar nanti. Zaid bin Sabit, kemudian di situ juga ada Ubay bin Ka'ab, kemudian yang tidak ada ditulis Hanzalah bin Rabi', ya, Ibnu Ar-Rabi'. Ada Hanzalah, kemudian ada Amr bin Al-As, ya, kemudian ada juga di situ Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga termasuk qurra. Taib. Kenapa? Ubay bin Ka'ab sudah ada di sini kan? Hanzalah, kemudian tadi ada Amr bin Al-As, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sama Yazid bin Abi Sufyan. Yang paling terkenal dari mereka adalah Zaid bin Sabit. Ini yang paling banyak perannya di situ. Inilah mereka yang dikenal dengan nama Kutabu Al-Wahyi. Jadi tidak semua qurra itu, tidak semua para penghafal Al-Quran itu mampu atau bisa tulis-menulis. Jadi sahabat-sahabat yang disebutkan namanya tadi, mereka yang bisa tulis-menulis. Mereka yang dikenal dengan nama Kutabu Al-Wahyi. Jadi tidak ada mushaf satupun waktu itu di zaman Nabi. Ya, dia hanya tersebar di tulang belulang, di pelepah kurma, di batu, dan seterusnya. Ya, karena Al-Quran di situ masih terus turun. Masih terus turun, makanya tidak dikumpulkan di satu mushaf saja. Kalau dikumpulkan satu mushaf, maka tentu itu akan menyulitkan nanti. Baik. Qala asy-syarahuna wa hadhihi hiya al-marhalatul ula fi kitabatil Qur'an wa hadhil kitabah fi hadhil marhalah ta'tamidu 'ala al-hifdhi aktsaru min al-kitabah li asbab allati dzukirat fi hadzal bahas. Awalan quwwatuz dzakirah. Ya, kenapa waktu itu tidak ada mushaf patokannya kepada hafalan? Karena hafalan di situ kuat.
Fa inna dzakira fi sahabah qawiyyatan jiddan, la yakadul wahid minhum yansa ma hafidhahu. Hampir-hampir nggak ada satupun yang lupa apa yang dia pernah hafalkan. Wa kana syair minhum ya'ti ilal majlis wa yunshidul qasidata allati tablughu 50 baitan aw 100 baitin marratan wahidah, tsumma yahfadunaha wa yatanaqalunaha. Makanya kita sering dapati syair-syair zaman jahiliyah itu sampai kepada kita, ya. Contohnya Al-Mu'allaqat As-Sab'ah itu. Al-Mu'allaqat As-Sab'ah itu kalau dikumpulkan tebal sekali itu, ribuan bait itu. Satu penyair aja bisa sampai 500 sampai 700 bait syair di situ. Dan itu tidak ada ikhtilaf di situ, sama semua, ya, dalam berbagai riwayatnya. Itu menunjukkan hafalan mereka sangat kuat atas sebelum mereka masuk Islam. Misalkan ada seorang penyair di situ, ya, penyair di antara mereka datang ke suatu majelis, kemudian baca kasidah, baca syair yang baitnya sampai 50 atau 100 bait. Dia bacanya cuma sekali, yang hadir di situ langsung hafal. Nah, mereka langsung hafal, kemudian diwariskan ke anak cucunya. Ya, kalau menurut mereka syairnya bagus, langsung dihafal, kemudian diwariskan lagi. Itu merupakan kebanggaan mereka. Karena sastra di situ sangat dijunjung tinggi di zaman Nabi. Kemudian tsaniyan, sebab yang kedua, kenapa lebih kuat i'timad kepada dzakirah? Suratul hifzi, hafalan mereka kuat. Hafalan mereka cepat. Fa inna hifdzahum sari wa bainahuma farq. Fa quwwatu dzakirah anhu idza arada syai' istahdarahu bi sur'ah wa suratul hifzi yani yahfadzu sari'an. Beda antara quwwatu dzakirah sama suratul hifz. Quwwatu dzakirah itu kuat hafalannya. Maksudnya kapanpun antum minta, ayat apapun antum minta, itu langsung bisa. Saya katakan Al-Maidah ayat 3, langsung. Itu namanya quwwatu dzakirah. Baik, kalau suratul hifzi itu dia menghafal dengan cepat. Ya, bisa cepat dia hafal apa yang dibaca atau apa yang dia dengarkan. Ya, itu bedanya quwwatu dzakirah sama suratul hifz. Wan nas fi hadza arba'atu aqsam. Manusia ada 4 macam. Sari'ul hifzi wan nisyan. Cepat hafal, cepat juga lupa. Itu bagian yang pertama, manusia jenis pertama. Manusia jenis kedua, bati'ul hifzi wan nisyan. Lambat hafal, lambat juga lupa. Ya, lambat hafal, lambat lupa. Jadi hafalnya lama, tapi lupanya juga lama. Ya. Dan yang ketiga, bati'ul hifzi sari'un nisyan. Ya. Lambat hafal, cepat lupa. Ini paling parah ini. Ya. Yang terakhir ini, sari'ul hifzi bati'un nisyan. Cepat hafal, lambat lupa. Wa ahsanuhum sari'ul hifzi bati'un nisyan. Yang paling baik dari mereka ini adalah sari'ul hifzi bati'un nisyan, yang cepat hafal dan lambat lupa. Nah, kira-kira kita ada di golongan yang mana di sini? Kita tentu sadar di sini kita masuk yang mana di sini. Rata-rata orang itu masuknya ke yang pertama atau yang kedua, sari'ul hifzi wan nisyan atau bati'ul hifzi wan nisyan. Atau yang ketiga ya, bati'ul hifzi sari'un nisyan. Hafalnya lama, ya. Hafalnya lama, ulang-ulang terus. Nah, lupanya cepat. Nah, ini. Walihada tajidul wahida minhum yarwil hadits 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam yablughu safhata aw safhatain ma annahu lam yasma'hu illa maratan wahidah. Ya, contohnya hadis-hadis yang panjang itu, ya, khutbah Haji Wada itu panjang-panjang itu. Sampai 1 halaman lebih itu. Kalau di kertas Hafiz itu sampai 1 halaman lebih. Para sahabat menghafalnya. Itu menunjukkan mereka cepat dalam menghafal. Faminha aidan qillatul katabati fi ahdi Rasul. Sedikit yang bisa membaca dan menulis waktu itu. Al-katabah di sini maksudnya yang bisa menulis. Li'anna al-araba ummatun ummiyah. Karena orang Arab di zaman itu adalah umat yang ummi. Qala ta'ala waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ummiyin dikatakan di situ. Jadi masyarakat di waktu itu adalah masyarakat yang buta huruf. Wa qala Nabi Inna nahnu ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib. Kita itu umat yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Lakin ba'da an ja'al Islam saru ulama bal ulama'ul alam kullahu. Tetapi setelah Islam datang mereka jadi ulama, jadi para ahli ilmu, ya, tidak hanya dari ilmu yang bersifat keduniawian, tapi juga ilmu dalam masalah agama. Baik. Jadi itu menunjukkan bahwasanya peradaban suatu kaum, ya, jika hanya mereka berpatokan kepada Al-Quran, mereka juga bisa berkembang dari peradaban duniawinya. Ya. Jadi salah kalau orang bilang, nggak maju-maju nanti kalau belajar Al-Quran doang. Ya, buktinya para sahabat yang terbelakang kondisi mereka, sosial mereka jahiliyah sekali, dengan Al-Quran bisa mereka menguasai sepertiga dunia di zaman itu. Ya. Mereka karya-karya para ulama di zaman itu sampai dibaca di zaman sekarang. Itu menunjukkan Al-Quran itu memang sumber dari ilmu pengetahuan.
Wa minha anna wasailal kitabah kanat qalilah. Sarana untuk menulis zaman itu juga sedikit. Bahkan la yujad waraqun wala hibrun wal aqlam. Enggak ada kertas, enggak ada pena, enggak ada tinta di zaman itu. Falidzalika saru yatamiduna 'alal hifdzi. Ya. Walaupun menurut sebagian sejarah, kertas di zaman Nabi sudah ditemukan oleh orang Cina waktu itu, cuman belum sampai ke Jazirah Arab. Baik. Wa kama qil al-hajatu ummul ikhtira'. Al-hajah, ya, kebutuhan, ya, adalah ummul ikhtira', induk dari penemuan. Nah, ada kebutuhan adalah penemuan. Ya. Kenapa ada kipas angin? Karena pernah ada orang berpikir, capek saya pakai kertas kipasnya begini. Nah, akhirnya dia berpikir gimana caranya biar nggak perlu, ya, biar nggak perlu pakai kertas. Akhirnya dia buatlah kipas angin. Jadi ada kebutuhan, ada hajah. Fa idza ihtaja an-nas ila al-hifdzi sarat hafizatuhum qawiyah. Kalau kita atau orang-orang itu butuh kepada hafalan, maka hafalan mereka akhirnya jadi kuat karena mereka cuman punya itu doang, gitu. Kayak orang yang menghafal Al-Qur'an di Mauritania itu, yang mereka menulis di papan kemudian langsung dihapus, nggak ada mushaf itu. Ya mereka kalau nggak hafal ya udah selesai, nggak bisa lagi menghafal karena nggak ada mushaf begitu. Jadi akhirnya mereka bersandar, berpegang hanya kepada hafalan mereka. Baik. Walihadza kanu ya'tamiduna fi kitabatihim ala ma tayassara lahum min usubin nakhl, pelepah kurma, wa usubun nakhl jaridun nakhl idza nuhiya anhu khawsahu. Jaridun nakhl itu maksudnya pelepah kurma, kalau udah dibuang ininya, apa namanya? Lidinya itu, ya. Kalau dibuang lidinya, sisa dia pelepah kurma itu. Wal asib alladhi huwa manbatul awraq wa yuktabu fihi. Al-asib itu juga nama tumbuhan, ya, yang lebar-lebar, kayak bahasa kita itu apa namanya di depan situ? Lontar. Nah, dia kan daunnya lebar-lebar itu, ya. Keras-keras itu biasanya dipakai. Kadzalika aidan riqa'il julud, begitu juga potongan-potongan kulit, ibaratun ariqatul jild, ya'khudhuha madbughatan fayaktabu fiha. Jadi didabak dulu, disamak dulu, ya. Wa aidan likhaful hijara wa hijaratun malsa tashbihul idham yaktubuna fiha. Itu batu-batu yang seperti tulang, dia warnanya putih, warna putih, dan dia gepeng, tipis, ya. Wa kadzalika kisaril aktab wa hiya aktahul hayawan kal ba'ir, ketiak dari hewan, maksudnya tulang yang paling lebar. Kalau antum lihat tulang itu kan lurus, kemudian ujungnya kayak bulat. Nah, dia ujung yang agak bulat tuh lebar, dia di situ diambil. Wasyah wal baqar yaktubuna 'alaiha. Falamma qallat al-wasail fi ahdi nabi wasail kitabah ihtajan nas ila al-hifdzi fahafizu. Walihadza tajiduna al-an alladziina ya'tamiduna fil hisab 'ala al-alah al-hasibah yaqillu tasawwuruhum bil asya' wa ma'rifatuhum biha. Karena itu kalau kita hanya patokan ke al-hisab al-alah al-hasibah, kalkulator maksudnya, maka kemampuan otaknya untuk, ya, melakukan perhitungan matematis itu melemah karena udah berpatokan ke situ. Maka kecanduan kepada teknologi, ya, akibatnya otak itu akan semakin tumpul nanti. Dikit-dikit buka internet, ya. Makanya ilmu para ulama zaman dulu lebih kuat mereka karena bahasnya langsung buka kitab, langsung ke maktabah, ya, nelusuri satu buku, buka. Kalau kita sekarang tinggal ketik aja di Google, keluar langsung, nggak ada effort di situ. Akhirnya lebih cepat hilang. Walamma dhahara al-hasib al-ali fil fara'id asyarna 'ala alladziina akhrajuhu bi alla yukhrijuhu 'ala wajhin 'amin syamil li'anna hadha yumitu adhan at-talabah. Makanya saya mengatakan di sini, tatkala ada orang yang membuat aplikasi buat hitung-hitung faraid, atau faraid, hitung-hitungan warisan, ya, maka saya mengatakan nggak usah dikeluarkan secara umum. Ini bukan buat konsumsi umum yang kayak gini nih katanya. Apa namanya, alat untuk hitungan warisan itu, karena ya, untuk menghitung warisan itu nggak perlu patokan ke alat. Kalau alat itu antum maksudnya masukkan angka, udah keluar berapa dapatnya. Nah, itu kata Syekh jangan, ya, itu akan mematikan adhan atau labah, akan mematikan otak para santri, ya, para penuntut ilmu. Baik. Jadi jangan kecanduan yang seperti itu. Fa'in qala qail ba'du ahli ilmi yaqul inna ba'dal Qur'an ata ahadan wa yastadillu bi hadits ma jama'a fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an illa arba'ah dzukira minhum Ibnu Mas'ud wa Ubay. Yaqulu inna ba'dal sahabah kanu yaktubuna al-Qur'an wa awwaluhu ahad. Ada hadis, ada ayat-ayat Al-Qur'an yang ahad katanya. Padahal Al-Qur'an itu kan mutawatir. Paham ngerti maksudnya ahad di sini? Ahad itu hanya satu sahabat saja yang mendengar. Ya. Di Nabi bacakan satu ayat,
sahabat yang satu ini doang yang tahu, sahabat yang lain nggak tahu ayat itu, gitu. Ya. Apakah benar seperti itu? Ya. Baik. Al-jawab yaruddu ala qaulihim hadza bi annahu awalan qabul khabar al-ahad fil ayat. Ya. Yang pertama kita katakan khabar ahad itu sendiri diterima walaupun dalam pembahasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, khabar ahad itu adalah hujjah. Ini adalah salah satu pembahasan yang menjadi khilaf dalam masalah usul fikih ya, tentang hujjiyatu khabaril ahad. Kalau antum buka di kitab Raudhah dan seterusnya, antum menemukan pembahasan di situ hujjiyatu khabaril ahad. Apakah khabaril ahad itu harus diterima? Kalau mutawatir tidak ada perselisihan, yang perselisihan itu adalah ahad. Taib. Jadi khabar ahad itu diterima dia. Liqaulin Nabi SAW man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala qiraati ibni ummi abd. Ya. Barang siapa yang ingin baca Al-Qur'an ghaddan tariyan, yang masih segar sebagaimana baru turun, maka bacalah sebagaimana bacaan Ibnu Ummi Abd. Ini satu orang, berarti ahad kan? Ahad di sini. Wa hadza khabar wahid amarna Rasul alaihi wasallam an na'tamidahu. Ya. Bacaan satu orang kita disuruh berpegang sama Nabi di sini. Berarti kita disuruh berpegang dengan khabar ahad. Berarti khabar ahad dalam masalah qiraat itu boleh. Baik. Nah, apa contohnya khabar ahad? Misalkan di ayat laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya. Ayat ini dia khabar dia ketika dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit. Jadi ceritanya Zaid bin Thabit diperintahkan nanti di zaman Abu Bakar oleh Abu Bakar. Ya. Atau kita mulai di titik awalnya. Titik awalnya adalah terjadinya perang Yamamah. Di situ terbunuh banyak sekali para ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran. Melihat hal itu, Umar ya, memberikan ide kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gimana kalau Al-Quran ini kita tulis saja? Ya, karena para penghafal Al-Quran sudah banyak yang mati ini di perang gitu. Taib. Maka Abu Bakar pun mengeluarkan keputusan secara diam-diam bahwasanya yang diutus ke medan perang itu bukan para ahli Qur'an. Tapi protes para Al-Qur'an ini. Mereka juga semangat untuk jihad begitu. Kenapa bukan kami yang diutus? Akhirnya Abu Bakar, ya udahlah kalau gitu begitu. Akhirnya diterimalah saran dari Umar. Kemudian mereka berdua menemui Zaid bin Thabit. Wahai Zaid, kamu dulu adalah penulis wahyu di zaman Nabi, maka sekarang kumpulkanlah tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran dari hati-hati para sahabat yang masih hidup, dari hafalan mereka, kumpulkan, dari tulang belulang, dari pelepah kurma itu kumpulkan semua di satu mushaf saja. Maka Zaid mengatakan, kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Nabi? Gimana melakukan sesuatu yang Nabi nggak pernah perbuat? Maka Abu Bakar sama Umar mengatakan, hadza wallahi khair. Akhirnya setelah dibujuk terus-menerus, terimalah Zaid, singkat cerita, dikumpulkan pelepah kurma, sebagainya. Kemudian beliau mengunjungi para sahabat satu persatu. Ya, mengunjungi para sahabat satu persatu. Umar diperintahkan oleh Abu Bakar, wahai Umar, berdiri di pintu masjid, teriakin orang-orang. Ya, man talaqqa syai'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam falyatina. Barang siapa yang pernah mendengar sesuatu dari Nabi, dari ayat-ayat Al-Quran, hendak datangi kami, kata Umar. Jadi datang mereka. Dan orang-orang yang datang itu tidak semua diterima bacaannya sama Zaid bin Thabit. Kalau dia datang, ada orang dua saksi yang bisa mempersaksikan bacaannya tersebut, baru ditulis sama Zaid. Kalau tidak, maka ditolak. Nah, itu selektifnya Zaid waktu itu. Ya, selektif dia dalam masalah menulis wahyu tersebut. Nah, ketika dalam proses mengumpulkan wahyu, mengumpulkan Al-Quran dari hafalan para sahabat tersebut, Zaid bin Thabit menemukan satu ayat ini, yang menghafal ayat ini hanya satu orang saja, yaitu Ibnu Khuzaimah namanya, atau Abu Khuzaimah ya. Abu Khuzaimah Al-Ansari, seorang sahabat dari Ansor. Ya, dia doang yang menghafal ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum di surat At-Taubah itu. Ya, hanya dia doang yang hafal ayat ini. Nah, maka akhirnya beliau menjadikan ayat itu adalah ayat terakhir di dalam mushaf yang beliau tulis. Ada nggak mushafnya sampai sekarang? Udah tidak ada mushaf di zaman Abu Bakar itu. Karena mushaf di zaman Abu Bakar ini hanya satu, tebal sekali, dan di situ tidak semua ayat tidak berurutan, maksudnya tidak semua sesuai dengan yang di mushaf Utsmani, tidak, urutannya masih acak. Hanya waktu itu Zaid diperintahkan untuk mengumpulkan, bukan untuk mengurutkan. Nah, nanti di zaman Utsman baru diurutkan, itu menjadi yang sebagaimana kita kenal di zaman sekarang. Mushaf yang ditulis di zaman Abu Bakar itulah nanti yang kemudian dipegang oleh sepeninggal Abu Bakar, dipegang oleh Umar, sepeninggal Umar dipegang oleh
istri beliau Hafsah. Dipegang oleh anak beliau ya. Hafsah binti Umar. Kemudian yang kedua, anal ijma' hasala ba'da dzalika min as-sahabat. Fadzal Qur'an alladzi baina aydina ajma'a as-sahabatu 'alaihi wa 'ala sihhatihi wa qabulihi. Kemudian yang kedua bahwasanya yang pertama tadi kita katakan khabar ahad itu diterima. Yang kedua bahwasanya Al-Qur'an yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah Al-Qur'an yang telah diijma' oleh para sahabat. Ya. Maka gimana kita bisa menolak ijma' mereka? Dan yang ketiga, anal Qur'ana khabarun dini. Al-Quran itu beda dengan hadis, ya khabar dini, khabar yang syar'i begitu. Ya. Wal akhbar ad-diniyah ja'at sunnah muttaridatan bi annaha tuqbal minal wahid kama fi ru'yati hilal Ramadan wa ma asbadal. Jadi khabar dini itu ya, khabar-khabar dini ja'at as-sunnah muttaridatan bi annaha tuqbal minal wahid. Itu diterima meskipun dari satu orang, kama fi ru'yatil hilal Ramadan, contohnya dalam kasus ru'yatu hilal Ramadan. Ada kalam toil sebenarnya ya. Ini kalam yang toil, panjang penjelasannya di sini. Tapi udah cukupan sampai di sini dulu pembahasan tentang jam'ul Quran fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, jam'ul Quran fi ahdi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di perang Yamamah sebagai latar belakang dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.